Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersama Allah di waktu fajar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 16 September 2022, dengan judul Kedamaian. Ayat inti terdapat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada renungan pagi kali ini, kembali saya memberikan 3 poin penting untuk menjadi bahan renungan kita. Poin yang pertama, damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi melebihi segala pengertian. Mari kita baca kutipannya. Kebahagiaan yang diperoleh dari sumber-sumber duniawi berubah-ubah sebagaimana keadaan yang bermacam-macam dapat mengubahnya. Tetapi damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi. Itu tidak bergantung kepada keadaan-keadaan dalam dunia, pada jumlah harta duniawi atau jumlah sahabat-sahabat duniawi. Kristus adalah mata air hidup, dan kebahagiaan yang diperoleh dari Dia tidak pernah gagal. Saudara, dikatakan di sana dengan sangat jelas bahwa kita tidak akan pernah menemukan kedamaian dengan apa yang ditawarkan oleh dunia. Mungkin kita merasa bahagia ketika kita berada di dekat sahabat-sahabat yang baik. Tetapi ingat, itu hanya sementara. Mungkin kita bisa menikmati akan indahnya tempat-tempat yang banyak orang rindukan karena kita punya uang. Tetapi kebahagiaan-kebahagiaan itu sementara. Tidak ada kedamaian di sana. Kedamaian yang sejati, kedamaian yang kekal hanya dapat ditemukan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristuslah mata air hidup itu. Ketika kita meminum dari mata air kehidupan itu, kita tidak haus lagi. Kita menemukan kedamaian. Poin yang kedua, barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian sorga. Kristus adalah Raja Damai, dan misinya lah untuk memulihkan damai ke bumi dan surga yang telah dirusak dosa. Barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat dunia ini tidak ada kedamaian? Karena dosa. Dosa telah merusak akan dunia ini. Bahkan dosa juga telah merusak sorga. Kita ingat bahwa Lucifer bersama dengan sepertiga malaikat surga telah membuat suasana surga yang indah, yang damai itu menjadi kacau. Itu sebabnya Lucifer dan para pengikutnya diusir. Dan di dunia ini kita tahu tidak ada kedamaian, karena di dunia ini dipenuhi dengan sakit penyakit, dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Dan di dunia ini tidak ada yang bisa ditawarkan selain hanya kebahagiaan atau kedamaian yang sementara. Tetapi sejatinya adalah kita bisa memperoleh kedamaian jika kita mau membuang, meninggalkan akan dosa kita. Dosalah penyebab kehancuran kedamaian itu, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Poin yang ketiga, orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Khotbah di atas bukit halaman 37 mengatakan, tidak ada dasar kedamaian lain daripada ini. Kasih karunia Kristus yang diterima dalam hati menundukkan permusuhan. Itu menghilangkan perselisihan dan memenuhi jiwa dengan kasih. Orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Apa artinya, saudara? Artinya bahwa ketika Yesus kita undang masuk ke dalam kehidupan kita, Ia akan memberikan kedamaian.
Dan ketika Yesus ada di dalam hati kita, dalam hidup kita, tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi permusuhan. Yang ada adalah cinta kasih. Dan dengan dasar cinta kasih inilah, maka kita sedang menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Kita sedang mengembangkan karakter Kristus yang sejati. 3 poin utama kita hari ini adalah damai dari Kristus adalah damai yang tetap dan abadi melebihi segala pengertian. Berbeda dengan damai atau kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia. Yang kedua, barang siapa setuju meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, menjadi seorang yang memperoleh kedamaian sorga. Buanglah dosa, maka kedamaian yang sejati, kedamaian sorga menjadi bagian kita. Dan yang ketiga, orang yang berdamai dengan Allah dan sesama manusia tidak bisa dibuat sengsara. Kenapa? Karena hatinya dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kedamaian. Kristus telah Raja Damai itu. Dan segala sesuatu bisa diubah dalam situasi yang buruk menjadi situasi yang lebih baik. Itu karena Kristus mengubahnya. Itulah renungan pagi kita hari ini. Kiranya kita boleh dikuatkan dan diberkati. Temukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang abadi, yang kekal. Hanya ada di dalam Yesus. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah yang penuh kasih. Kiranya hikmat-Mu, Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Dan kami menemukan kedamaian itu di dalam Yesus. Terima kasih untuk pengampunan dosa. Karena dosa telah merusak akan dunia ini. Merusak akan kehidupan kami. Engkau telah mati dan Engkau telah menjadi harapan. Engkau telah menjadi penebus bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.